Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sastia Rizky Permata dengan NIM B1C1240339. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai cara pengaplikasian rumus-rumus dalam Microsoft Excel, di mana terdapat beberapa rumus yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah cara pengaplikasian rumus average dalam Microsoft Excel. Average digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada suatu data. Di mana di sini terdapat tabel yang telah saya siapkan, yaitu tabel pendapatan bulan Januari hingga bulan Mei pada minggu pertama hingga minggu keempat. Oke, langsung saja untuk rumus yang pertama sama dengan average, kemudian kurung, dan kita blok nilai yang ada pada bulan Januari dari minggu pertama hingga minggu keempat. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini dia nilai rata-rata pada bulan Januari hingga bulan Mei. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian rumus count A, count if S, dan count blank. Di mana count digunakan untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data, kemudian count A digunakan untuk menghitung jumlah data baik angka maupun huruf. Count if digunakan untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Count if S digunakan untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria, dan count blank digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong atau blank. Oke, langsung saja masuk ke data yang telah saya siapkan, di mana di sini terdapat data dengan ada nomor transaksi, kode barang, nama barang, stok awal, jumlah in, out, dan stok akhir. Nah, untuk mencari count A, count if, dan count blank, kita harus mencari dulu nih stok akhir, nilai stok akhir. Nah, untuk mengetahui nilai stok akhir, kita akan menggunakan rumus matematika sederhana, di mana sama dengan stok awal tambah jumlah tambah in dikurang out. Stok awal ditambah jumlah ditambah in dikurang out. Kemudian enter. Nah, ini dia nilai-nilai yang ada pada stok akhir. Kemudian kita akan mencari berapa banyak jumlah data yang ada pada tabel ini, di mana kita akan menggunakan rumus count sama dengan count, kemudian kita buka kurung, blok semua nomor transaksi, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi banyaknya data pada nomor transaksi ini ada 7. Nah, pada kode barang ini terdapat angka dan huruf. Nah, berarti kita akan menggunakan rumus count A. Dengan count A, kurung, kita blok, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, pada kode barang juga ini banyak datanya itu ada 7. Kemudian kita akan menghitung in. Pada in kita selanjutnya kita akan menghitung jumlah data yang ada pada nama barang. Nah, kita akan menggunakan count A, ya. Count A, kurung, enter. Nah, banyak nama barang juga ada 7 ya. Kemudian pada in kita akan menggunakan
count blank karena di sini terdapat beberapa sel yang kosong ya, kolom yang kosong. Count blank, kita blok, tutup kurung dan enter. Nah, jumlah sel yang kosong ada 4. Nah, sama dengan in, kita akan buat count blank pada out. Count blank, kurung, blok, tutup kurung dan enter. Nah, pada out ini kolom sel yang kosong ada 2. Nah, kemudian untuk count if dan count if s ini terdapat pada tabel keterangan nilai mahasiswa ya. Nah, di mana di sini terdapat nomor, nama mahasiswa, jenis kelamin, nilai, dan keterangan. Nah, pada tabel ini kita menggunakan rumus count if dan count if s. Nah, dari rumus yang ada, ini dia hasil yang telah saya dapatkan. Dimana untuk mencari jumlah range ini kita menggunakan rumus count, kemudian jumlah mahasiswa yang lulus kita menggunakan rumus count if, dan untuk jumlah mahasiswa laki-laki maupun perempuan yang lulus dan tidak lulus itu kita menggunakan rumus count if s. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.